Shalom sahabat IHK yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita memasuki renungan siang. Mari tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkati kami. Biarlah hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Kami selalu mengingat-ingat yang baik, bukan yang buruk dari hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, renungan siang hari ini berjudul Janganlah Engkau Lupakan. Kita akan membaca dalam Ulangan 15 ayat yang ke-15. Alkitab berkata, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenangan kadang memang menyakitkan bila Anda mempunyai pengalaman yang buruk pada masa lampau. Tetapi kenangan dapat dijadikan alat supaya kita semakin hidup di dalam kebenaran. Itulah yang Tuhan rindukan juga kepada umat Israel. Mereka diingatkan agar mengingat kembali masa-masa menjadi budak dan bagaimana Allah melepaskan mereka dari perbudakan itu. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa posisi kita sebelum mengenal Kristus. Dia berkata, karena itulah ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak dapat mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Efesus 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Saudara, sebelum mengenal Kristus, kita adalah orang-orang yang amat malang. Kita disebut tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita, tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Coba kita pikirkan lagi, betapa mengenaskan mereka yang belum mengenal Kristus. Mereka tidak punya tujuan hidup, mereka tidak mempunyai pengharapan, dan yang paling parah, mereka tanpa Allah. Lalu ilah yang mana yang mereka sembah? Saya tidak tahu ilah yang mana. Yang pasti hanya ada satu Allah yang benar dan satu Tuhan yang dahsyat, namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengenal Kristus, kita dijadikan manusia yang paling berharga, yang paling bahagia. Kita mempunyai pengharapan dan kita memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Allah dalam hidup kita. Dahulu kita adalah sampah-sampah yang tidak berguna. Kita adalah pengemis yang dekil, yang setiap hari tidur di emperan toko dan hanya berselimutkan koran-koran bekas. Tidak ada harga diri, tetapi Allah yang kaya akan rahmat tiba-tiba mengangkat kita menjadi anaknya dan mengenakan pakaian indah ke tubuh kita, dan kita dijadikan anak-anak raja. Luar biasa anugerah ini. Bukankah kita wajib selalu bersyukur jika kita mengingat kembali keadaan kita dahulu yang penuh dengan kotoran? Biarlah bibir kita tidak henti-hentinya mengucap syukur akan anugerah Allah itu. Kenangan buruk memang menyakitkan, tetapi jadikan tangga untuk meraih masa depan yang baik. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu dan renungan ini menjadikan hidup kami lebih berharga dan terus kami akan mengingat Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Ajarkan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan siang hari ini. Selamat beristirahat, juga selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.